Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah beliau cucu yang sangat dekat sekali. Kalau beliau memanggil cucu beliau adalah dengan anakku. Bahkan Sayyidina Hasan juga yang pernah disebut Rasulullah, hadabni, ini adalah anakku. Sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Yang dapat kabar gembira dari Rasulullah bahwasanya ini adalah anakku Hasan ini yang kelak akan mendamaikan dua kelompok manusia, kelompok umat Islam, kelompok besar umat Islam yang bertikai. Terjadi pertikaian antara sahabat Nabi waktu itu, yaitu pergantian kekuasaan, kepemimpinan dari Muawiyah dari Sayyidina Ali kepada Muawiyah, kemudian Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Waktu itu hampir terjadi peperangan yang amat besar. Ternyata Imam Hasan bin Ali dengan kerelaan hatinya melepaskan kepemimpinannya dan diserahkan kepada Muawiyah, sehingga dengan itu semua terjaga pertikaian, perpecahan di antara kaum muslimin. Ini adalah salah satu daripada kabar gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Hasan. Dan juga disebutkan dikatakan bahwasanya Sayyidina Hasan adalah Sayyidina Hasan dan Husain sayyida sababi ahlil jannati. Disebut keduanya adalah dua pemuda penghuni ahli surga, pemimpin penghuni ahli surga, pemimpin pemuda penghuni ahli surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan masih banyak keutamaan Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan adalah lebih mulia daripada Sayyidina Husain sesuai dengan urutannya. Kalau memang ada sekelompok orang yang menyanjung-nyanjung Imam Husain akan tapi lupa Imam Hasan, menunjukkan bahwasanya ketulusan mereka kepada ahli bait adalah tidak jujur. Kalau memang harus disanjung-sanjung, maka Imam Hasan lebih dulu daripada Imam Husain. Dan sesuai dengan urutan kemuliaan, semuanya adalah mulia, akan tapi Imam Hasan adalah lebih mulia daripada Imam Husain. Dan Imam Hasan meninggal dengan racun yang disisupkan oleh orang-orang terkutuk, dan beliau adalah meninggal dalam keadaan merasakan sakit di dalam sekujur tubuhnya karena racun yang dimasukkan oleh seseorang. Dan di saat seperti itu pun Sayyidina Husain bertanya, siapa pelakunya wahai saudaraku Hasan? Siapa pelakunya wahai saudaraku Hasan? Sayyidina Hasan mengatakan, kalau memang pelakunya adalah benar dia, ketahuilah siksa Allah lebih pedih dari itu semuanya. Aku tidak akan beritahu kepadamu untuk kau hukum dia. Cukup Allah yang tahu. Beliau adalah orang yang sangat dermawan dan beliau dicintai, dan beliau juga bermacam-macam kebaikan. Kalau sejarahnya manakibnya Imam Hasan dan Imam Husain luar biasa. Imam Hasan termasuk orang yang kalau berpakaian adalah pakaian yang rapi, bagus. Imam Hasan itu pakaiannya bagus, rapi, sehingga suatu ketika ditanya, ya Hasan, kau cucu Rasulullah, kenapa pakaianmu bagus seperti itu, kendaraanmu bagus? Memakai pakaian yang bagus dan kendaraan yang bagus. Dia menjawab, agar orang tahu dengan pakaianku ini, dan agar pakaianku ngomong sama mereka bahwasanya aku Hasan cukup, jangan kau beri sesuatu kepadaku. Jadi baju yang bagus dipakai oleh Imam Hasan agar orang pada tahu kalau Hasan adalah cukup. Bajuku biar ngomong kepada semua orang agar aku tidak dikasihani, agar bajuku ngomong aku ini cukup, tidak usah kau kasih. Itulah Imam Hasan. Dan segudang kisah tentang Imam Hasan, dan beliau adalah termasuk Khalifah Ar-Rashidah yang kelima. Dia adalah memegang kekhalifahan adalah selama 6 bulan, dan beliau adalah orang yang sangat adil, dan beliau adalah termasuk ahli surga. Disebut oleh Rasulullah sendiri beliau adalah ahli surga, Imam Hasan. Dan nanti ada kisah Imam Husain, saudaranya Imam Husain, yang pernah juga kita hadirkan dalam sebuah
cerita panjang bagaimana meninggalnya Imam Husain. Semua adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Hasan dan Imam Husain juga adalah dua orang yang pernah dikatakan, inni uhibbuhuma, Allahumma ya Rabba, ya Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man ahabbahuma. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya. Fa ahibbahuma, cintalah keduanya. Wa ahibba man ahabbahuma, dan cintailah semua orang yang mencintai keduanya. Baik, riwayat dari Imam Hasan tidak banyak. Karena Imam Hasan adalah ditinggal Rasulullah masih kecil. Imam Hasan ditinggal Rasulullah adalah antara 6, 7, 8 tahun, masih kecil, masih kanak-kanak.